Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadda alaikum qalbil nandu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh qori'ah kita dari Bunda Rahmaniyah berkenaan dengan Quran surah Ali Imran ayat 159 yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya berlemah lembut dalam perilaku kita. Oleh karena itu, maka penting sekali bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang senantiasa lemah lembut dalam dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda pada kesempatan ini. Sebagaimana biasanya acara kita menyajikan tausiah-tausiah yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, ustadz kita, guru kita pada kesempatan hari ini akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita saat ini sedang berada di Gedung Legiun Veteran Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan guru-guru kita di depan yang sudah siap untuk menyampaikan tausiah pada hari ini. Yang pertama dari Ustazah Hajah Sri Rumisah dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI, MHI. Mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, sehat Bunda? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Dan saya menyapa Bunda Sri barangkali ya, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama seperti biasa Ustadz. Ya. Kita akan menyajikan
pencerahan-pencerahan yang insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu pemirsa senang sekali saya hari ini rasa bangga begitu ya. Kenapa? Karena saya bersama dengan bunda-bunda dari Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan. Saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Bunda? Sehat? Ini cerah sekali Bunda ya. Mun jar Ustadz Husaini biasanya pinam mahabang jar sidin ya ala. Masya Allah. Hari ini Bunda cantik-cantik sekali dan keren-keren sekali. Dan ulun merasa bangga Bunda karena hari ini ulun tahu bahwa Wirawati Catur Panca ya adalah yang ulun tahu ya. Mungkin nanti Bunda bisa cerita anak keturunan begitu ya dari para pejuang-pejuang Indonesia Masya Allah. Dan hari ini Bunda kita akan juga merembet ke situ barangkali atau membicarakan berkaitan dengan itu. Dan tema kita hari ini yaitu berkaitan dengan Islam agama sejuk. Masya Allah, bagaimana Islam menjadi agama yang sejuk? Sehingga Islam mampu membawa kesejukan bagi umatnya, bagi masyarakatnya. Dan insya Allah yang pertama yang menyampaikan dari Bunda Hajah Sri Rumisah, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Al Ustadz dan pembawa acara, yang ulun hormati ibu-ibu Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan dan ibu-ibu Catur Panca Wirawati Catur Panca dari kabupaten kota seluruhnya yang ulun sayangi. Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah. Ada orang boleh sempat tapi kada sehat. Sehat tapi kada sempat. Hari ini alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah ke atas pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga kepada segenap pengikut jejak langkah beliau yang setia dari dahulu sekarang ila yaumil jaza. Amin. Bu, hari ini pula kita akan sedikit mengadakan tausiah agama Islam dengan judul agama Islam atau Islam agama sejuk. Bu, kita sudah tahu seberataan bahwa Islam itu memang agama yang sejuk. Bahkan Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang damai. Islam rahmatan lil alamin. Ya kalau Bu. Nah ibu-ibu yang sudah hadir di sini seberataan banyak pakarnya pula, tapi kebetulan ulun yang tugas berdiri di sini. Nah anum-anum orangnya paling 16-an ya kelebo, 17-an, 18, tapi terbalik Bang. Dibalik pula, alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Nah alhamdulillah Bu. Jadi Bu, agama Islam itu Bu adalah lebih daripada sejuk, lebih daripada damai, lebih daripada indah. Agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita boleh diajarkan, kita boleh dituntun, mulai dari kita guring atau tidur, dituntun sudah
oleh agama dalam Al-Quran dan hadis, mulai guring sampai bangun, mulai bangun sampai guring lagi. Pokoknya agama Islam menuntun kita dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar. Dari hal pribadi untuk diri kita sendiri, untuk rumah tangga, untuk masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, bahkan untuk negara dan bangsa. Andai kata kita bujur-bujur benar-benar melaksanakan tuntunan agama Islam dengan baik, maka dunia ini pasti damai. Kenapa jadi huru hara? Karena kebanyakan orang kada memakainya. Ya kalau Bu, nah kada usah ngalih-ngalih bulah kita nang Tuhan nih mungkin berbuat apa ngarnya baik kepada sesama ini sulit, senyum aja gin buai sudah cukup merupakan sedekah, dan itu sudah menyejukkan hati sendiri dan menyejukkan bagi orang yang melihatnya, orang yang memandangnya. Coba mun kita merangut haja muhabulah, nah nang melihat pun jadi kada damai, nang melihat pun jadi kada sejuk. Nah kita kalau kita tersenyum diri kita sendiri di dalam asal ikhlas gue, pasti diri kita sendiri merasa damai, apalagi orang lain. Yang lo lamun kita dalam keadaan kada damai di dalam hati, apalagi kita dalam keadaan sakit pula, kada mungkin kita tersenyum garing misalnya buai kurihing kada mungkin kalau Bu. Nah pasti kita yang tersenyum itu utamanya sehat yang lebih. Nah jadi kita senyum itu merupakan sedekah bulah. Nah dari yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar. Di dalam rumah tangga juga buai kita diajarkan untuk berbuat baik kepada anak-anak nang kayak apa, tata krama lawan kakanakan. Jangan ketujuh menyumpah, jangan ketujuh bamamai lawan anak laki dan lain sebagainya. Supaya kita ini membawa sejuk bagi rumah tangga. Mintu jua buai dalam pergaulan kita sehari-hari terhadap masyarakat, kita pun dituntun, dibimbing supaya kita membawa kesejukan bagi orang sekitar kita. Nah itu kan Bu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Al-Quran diajarkan kita ini kada boleh menyakiti hati orang lain. Kita ini tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Apalagi memanggil teman, memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ngaran ulun, ngaran urang sing bagusan Bu Ai. Nih misalnya Hajah Gusti Nurul di Kiau. Oh seriatun, seriati. Apa jar artinya gitu, orang sudah penuh arti. Sekalinya jar karena setrum hendak mati jar. Nah lain pulang Bu Ai. Nya ada Bu Ai kayak itu ngarnya seriatun, seriati jar. Kenapa jadi bangkaran kayak itu? Ada artinya Bu, karena setrum hendak mati. Nah iya jadi belah kita ini dituntun, diajarkan untuk berbuat kebaikan untuk diri sendiri supaya sejuk, apalagi untuk orang lain. Nah dalam rumah tangga kita terutamanya kita ini dibimbing juga Bu untuk saling memaafkan kepada kesalahan orang lain. Jadi kita ini karena kita ini bersalah maka kita wajib memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu kiranya waktunya bulah tadi diberi waktu cuma 2 jam setengah. Ini sampai sudah lah, ini sampai sudah. Sudah sampai sudah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bukannya ibu yang memakai tetapi ulun juga kau memakai, kita sama-sama memakai. Mudah-mudahan pula keluarga kita, diri kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan adanya tuntunan agama Islam tadi sebagai rahmatan lil alamin. Ujar Rasulullah dalam sabdanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ini tidak diutus ke muka bumi, tidak diutus ke dunia ini jika bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inya akhlak ini bulah yang penting, akhlak ini yang penting benar Bu Ai. Biar inya sugih, biar inya pejabat, biar inya alim, bolang ganal, kayak kataraan ayam. Misalnya aja Bu Ai, tapi inya kada baadab lawan orang, pasti orang kada suka.
Tetapi walaupun kita ibaratnya ilmu seada-adanya aja bulah, tapi kita beradab, bertata krama, bersopan santun terhadap orang lain, insya Allah kita akan disayangi, dihormati oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kiranya buai kada usah panjang-panjang gin, singkat saja, yang penting kita kawa memakai apa yang disampaikan pada hari ini. Masih ada giliran yang lain. Bu, mohon maaf bulah kalau ada salah dan khilaf, kurang dan lebihnya ulun sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Sri yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali yang beliau sampaikan tadi, sangat jelas rasanya bulah bahwa Islam, kata beliau tadi, adalah agama yang sejuk. Kayak apa kesejukannya? Terlihat dari tindakan-tindakan umatnya, tindakan-tindakan manusianya. Bagaimana tadi bertutur kata yang baik, Jarsidin, menjaga hubungan baik dengan orang-orang. Dan yang penting beliau sampaikan tadi adalah akhlak yang baik. Karena Islam adalah agama yang sempurna, agama yang baik, maka insya Allah orang-orang yang di dalam Islam, terutama orang-orang yang beriman dan bertakwa, tentu berlaku baik. Sebelum ulun ke Ustadz Husaini, ya kalau ulun tes dulu semangat bubuhan pian. Hari yang berkah, belum kompak, hari yang berkah, Masya Allah. Baik Ibu, tema yang sama nanti akan disampaikan dan ditambahkan oleh Ustadz Husaini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari Ustazah Hajah Sri Rumisa atau kita sapa Bunda Sri, yang tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan Islam agama sejuk. Bagaimana beliau tadi menuturkan dengan baik begitu ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana kita pentingnya menjaga akhlak kita. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa senyum saja dalam Islam bisa dinilai sebagai sedekah. Masya Allah. Nah, karena hari ini saya bersama dengan bunda-bunda ya dari Wirawati Cantur Panca. Kita coba senyum yang terbaik dulu Bunda. Cheese. Oh, Masya Allah, senyumnya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk bunda-bunda semuanya. Oke Bunda, sebelum kita ke Ustadz kita ya, ulun tes semangat pian dulu. Boleh lagi Bunda ya. Hari yang berkah, Masya Allah. Baik, tema yang sama akan disampaikan kembali dengan Ustadz Haji Husaini Sahlan, SHI, MHI. Kepada beliau disilahkan. Baik. Bunda sehat Bunda ya? Alhamdulillah. Suami sehat Bunda ya? Alhamdulillah. Anak sehat? Sehat semua Bunda ya? Dompet sehat dompet Bu? Alhamdulillah. Baik. Ulun buka dengan pantun dulu Bunda ya. Makan empek-empek kapal selam. Makannya di dermaga. Amun ulun mengucapkan salam, jawablah dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatlah. Mudah-mudahan sehat perkataan Bu ya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Ustazah Bunda Sri Rumisah tadi ya. Yang sama-sama juga kita banggakan host kita yang paling ganteng Ustadz Ehza, Muhammad Ehza ya. Serta ibu-ibu yang cantik-cantik tadi. Yang kata Bunda tadi masih 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Jarang kayak gini Ustadz. Biasanya kalau di kampung lain itu yang datang itu ya biasalah 50, 60 masih muda-muda nih. Ya 20 tahun yang lewat ya. Serta ibu-ibu tadi Citrawati Catur Panca. Ini luar biasa. Ya, anak-anak pejuang-pejuang kita dulu. Alhamdulillah Bunda ya. Serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Tadi Korea kita membaca surah yang menarik. Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan fabima, dengan apa yang Allah kasihkan kelembutan kasih sayang, maka kalian juga berlemah lembut. Dengan kelembutan itu kita diperintahkan untuk menyampaikan apapun dengan lembut, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Walau kunta fadlan ghalidhal qalb. Kalaulah kalian itu berhati kasar, bersikap keras kepada orang lain, maka niscaya lam faddu min haulik. Ya gitu ya Bunda ya. Maka akan menjauh, akan menghindar, akan lari dari sekitar kalian. Nah ini saya kira tadi Bunda menyampaikan menarik sekali bahwa Islam itu agama lembut. Bahkan itu dicontohkan Nabi. Innama bu'ithtu innama liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku kata Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka yang pertama paling utama dalam persoalan Islam ini adalah bagaimana kita menyempurnakan akhlak kita. Ya. Hati yang lembut, tidak kasar, lihat teman misalnya masih melakukan dosa, masih ini, jangan langsung dikasarin. Atau kadang-kadang kita berdaulat ada yang berbeda paham, berbeda pendapat dalam sholat saja misalnya kita maunya sop itu rapi, baik, tapi berkatanya kasar orang kan lari. Kan kadang-kadang gitu ya, ada yang sholat, ayo cepat-cepat rapatkan sop nanti setan masuk. Udah kenapa kita tidak mencari cara yang santun, ya? Cara yang lembut, cara yang baik. Tidak mesti kita menegur dengan bahasa yang membuat orang sakit hati. Ya, padahal sebetulnya kalau kita bicara Islam, bicara ajarannya semua kelembutan. Satu saat Nabi itu, saya sering ulang-ulang, Nabi itu habis sholat beliau menghadap kepada jamaah. Menghadap kepada jamaah. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u, dengarkan oleh kalian. Wakilu, coba fikirkan. Dengan menggunakan akal kita. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal memiliki ibad dan hamba. Laisu bi anbiya wala syuhada. Yang dia bukan nabi, bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tetapi iri kepada mereka, para nabi dan syuhada. Kenapa? Ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedekatan dan kedudukan mereka kepada Allah. Hadis ini cukup panjang. Singkat cerita kemudian ada salah satu Arab Badui min qarasyatin nas, dari satu tempat yang jauh dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ada hamba ibadah laisu bi anbiya wala syuhada, yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Kita tahu jumlah nabi itu 124.000 ya. Ya. Dia bukan nabi dan bukan syuhada, tetapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Mereka iri kepada hamba-hamba tadi akan kedekatan dan kedudukan mereka kepada Allah. Apa rahasianya? Un'uthum lana ay sifahum lana, apa sifat-sifat mereka? Nabi katakan apa ibu hadirat yang dirahmati Allah? Hum nasun min afya'in nas. Mereka manusia dari berbagai macam pihak, suku. Wa nawazi'il qabail, berbeda qabilah. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, tidak ada hubungan darah dan kerabat. Tapi apa? Tahabbu fillah, mencintai karena Allah. Maka gambaran paling menarik itu sholat aja ibu.
Indah sekali ya. Saling mencintai karena Allah. Siapapun di samping kita, mau di depan kita imamnya, taruhlah misalnya pembantu kita, ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum juga ikut takbir. Ada misalnya imamnya Allahu Akbar, kemudian dia berdiri, makmum rokok, enggak aku enggak mau, dia rokok aja aku misalnya, enggak ada. Semua sama. Maka kelembutan itu penting. Bahkan Nabi itu dihina, dicaci, dimaki, dilemparin kotoran unta, dilemparin pakai batu. Memaafkan beliau. Memaafkan. Coba bayangin ibu ya, diludahin, Nabi diludahin. Kan itu ramai cerita bahwa Nabi diludahin, lewat diludahin. Satu waktu yang tukang ludahin tadi nggak ada. Nabi coba cari, mana nih langganan yang biasa ngeludahin mana? Nggak ketemu, tanya sana sini. Taruhlah misalnya ada tetangga, nih mana nih si Fulan yang kemarin tukang ludahin? Biasanya kan ada nih, tiap hari saya lewat diludahin, rindu juga dengan ludahnya dia. Lalu dibilang bahwa si Fulan tadi lagi sakit. Siapa yang pertama kali jenguk? Nabi. Coba kalau ibu mau diludahin misalnya, kemudian sakit dia dijenguk, nggak ada. Marah kita kan, Nabi jenguk, bawain wadai. Nabi itu biasa kalau belang nggak asal tangan kosong bawain. Datang ke sana, ini yang ludahin takut. Kenapa takut? Kan tahu Nabi ini kan, Nabi ini jago. Nabi itu laki-laki paling kuat, paling perkasa, paling jago. Tapi nggak mau nunjukin kejagoannya. Ya, jadi tidak ada yang mampu mengalahkan Nabi dalam hal gulat, dalam hal bermain pedang tuh nggak ada yang mampu ngalahin. Nah ketika Nabi datang, udah ketakutan, wah ini Muhammad ngapain nih bisa dibalasnya nih. Apa yang dilakukan Nabi? Ternyata Nabi bawain sesuatu. Apa kata Nabi? Ini tadi aku lewat cari tahu siapa yang ngeludahin, gimana keadaannya, kamu nggak ada. Maka aku cari, lagi sakit ini nih ada sedikit oleh-oleh, silakan dimakan, mudahan sembuh. Apa kata si tukang ludah tadi? Ya Allah, ya Muhammad, ini aku nih sudah ngeludahin ikam, bisa bahasa Banjar juga sekalinya. Sudah ngeludahin, ternyata malah aku sakit, yang ngejenguk ikam juga. Padahal aku nih meludah itu diupah, upahnya gini belum bayar. Nang berhutang masih mau upahnya berhutang. Tahu-tahu yang datang engkau duluan. Apa yang terjadi ibu hadirat yang dirahmati Allah? Itu laki-laki yang ngeludahin Nabi masuk Islam. Jadi ternyata dakwah itu tak mesti hanya dengan ceramah, dengan akhlak, dengan senyum kata ibu tadi. Senyum ibu. Coba nanti dengan siapa ketemu senyum itu sedekah ya. Ketemu suami senyum, ketemu teman senyum, ketemu siapa aja senyum. Tapi jangan senyum aja, itu kalau terlalu lama senyum nanti dibawa ke sambang lihum. Ya senyumnya ya senyum ya sedekah tadi senyum. Nah, bayangkan, ada dulu seorang Arab Baduy, dia kencing di masjid. Ya, kencing di masjid. Sahabat mau mukulin, kata Nabi jangan. Dia tidak tahu, maafkan dia. Besoknya dia bawa kelompok teman-temannya masuk Islam. Belum lagi kita cerita ketika Nabi dilemparin kotoran unta, dilemparin dengan batu ketika di Taif, sampai itu malaikat penjaga gunung itu bilang, "Hai Muhammad, kau mau apa?" Jibril juga turun ke sana, marah tuh Jibril. Kalau kau mau itu, mereka yang ngelemparin kamu itu ditumpuk dengan gunung Uhud. Apa kata Nabi? Enggak. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak tahu. Maka apa kata Nabi? Justru Nabi mendoakan, semoga kelak nanti anak-anak keturunan Taif yang ada di sini, istrinya, anak-anaknya, cucunya semua itu nanti beriman kepada Allah. Doakan oleh Nabi. Coba ibu hadirat yang dirahmati Allah, betapa ternyata sikap dan cara Nabi berdakwah itu adalah rahmah. Membawa rahmat bagi alam semesta ini. Apa yang dilakukan Nabi itu hari ini justru jauh. Kita kadang-kadang sama-sama muslim, sesama muslim. Berbeda sedikit aja, mulai sudah. Merasa diri yang paling hebat. Padahal inilah jebakan-jebakan iblis ya. Iblis itu kata Nabi bilang gini, ya iblis, Nabi bilang gini dulu ke kita, kata Nabi, alaikum, atas kalian coba pegang, la ilaha illallah wal istighfar. Selalu amalkan ibu, la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Karena iblis itu pernah berkata kepada Nabi, kata iblis, aku hancurkan ahlaktun nas. Aku hancurkan, aku rusak manusia itu bidunub dengan dosa.
Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi dia hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku tahu yang demikian kata iblis, tiap kali berdosa minta ampun, berdosa taubat kalah aku kata iblis. Maka aku hancurkan mereka. Dengan apa? Bil ahwa, dengan hawa. Yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itulah yang paling baik dan paling mendapatkan petunjuk, seolah dia yang paling benar. Coba Islam itu saya paling enggak setuju Ibu ya, kalau kita membeda-bedakan kelompok dalam agama. Ada kelompok yang sunnah, ada yang kelompok yang tidak sunnah. Coba jangan seolah kalau kita ini kelompok sunnah loh. Apa yang lain gak sunnah juga? Sama, kita sunnah, semua sunnah. Cuman persoalannya perbedaan paham. Sama aja. Hari ini ya ada yang kadang-kadang membedakan ini kelompok sebelah. Kok ada kelompok sebelah? Apa Islam itu udah terpecah hari ini? Sampai kita bilang ada kelompok sebelah, ini kaum sebelah, ini tetangga sebelah, ini saudara sebelah. Islam sama, ya. Nggak ada yang beda kelompok sebelah, ini tetangga sebelah, ini kelompok sunnah, ini kelompok bid'ah. Sama semua. Maka Ibu hadirat yang dirahmati Allah, gimana kita mau maju? Kalau kita aja dengan sesama kita saling mencibir, kalau sama kita saling menyalahkan, merendahkan. Padahal apa? Islam itu tadi kata Bunda, kalaupun ada yang salah, apa yang terjadi? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Kalau memang kita merasa salah, mereka nggak mau sholat itu sopnya dirapatkan, udah maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada mereka. Lalu apa? Wasyawirhum, kemudian apa? Bermusyawarah dengan baik kepada mereka, sehingga apa? Allah mencintai orang yang mutawakkilin. Ya, itu Bunda ya. Barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tausiah kedua pada kesempatan ini. Masya Allah sekali, ulun tertarik sekali Bu dengan apa yang tadi beliau sampaikan. Bagaimana kata beliau tadi kita bisa maju kalau ternyata di dalamnya ada yang terpecah-pecah. Ya meskipun tidak semuanya tapi barangkali ada yang merasakan itu. Dan ulun Masya Allah Ustadz ya, bahwa ternyata ada cerita dari Nabi SAW, ada orang yang meludahi setiap hari, pas sakit malah Nabi yang jenguk. Bayangkan loh, Masya Allah. Kalau kita mungkin bola bukan kita, mungkin ada orang atau mungkin siapa gitu ya. Kadusah gin meludahi ya, kalau berkisah di status gin tersinggung sudah kayak itu kah Bu. Oleh karena itu dakwah Nabi SAW ini Masya Allah bisa kita tiru dan kita teladani insya Allah. Baik bunda-bunda sekalian, sudah kita dengarkan dua tausiah pada kesempatan ini. Kemudian ulun buka sesi tanya jawab. Yang pertama dulu Bunda ya, yang pertama dulu silahkan kepada Bunda yang ingin bertanya. Kami perkenalkan, nama kami Hajah Sesi Reweti Rifila, Ketua Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan organisasi kami dulu, bahwa Wirawati Catur Panca itu wira artinya prajurit, wati itu adalah perempuan, catur panca itu adalah 45. Jadi organisasi kami ini dibentuk oleh pelaku, pejuang yang terdiri dari yang angkat senjata, yang dapur umum, yang palang merah, dan yang caraka. Pada saat di tahun 45 itu bersama-sama dengan bapak-bapak pejuang untuk ikut memerdekakan Indonesia ini. Organisasi ini diinisiasi oleh Ibu Tin Soeharto yang dibentuk pada tahun 1976. Karena pelaku itu makin hari makin berkurang dan banyak yang sudah mendahului, hanya di Kalimantan Selatan hanya tinggal beberapa orang, termasuk salah satunya ibunda kami dari Pardianah yang masih ada, berusia 98 tahun ya Bu ya. 100 sekarang, nah 100 tahun. Alhamdulillah syukurillah beliau masih ada dan di sini ada anak beliau. Masya Allah. Nah jadi
Wirawati Catur Panca itu dikembangkan menjadi keluarga besar Wirawati Catur Panca yang diteruskan oleh anak-anak cucunya. Jadi fokus kegiatan organisasi kami itu sebenarnya penanaman jiwa semangat nilai-nilai 45. Kemudian kami berkegiatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya agar anak cucu pejuang ini tetap menjadi anak cucu yang punya nilai semangat 45. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di sini terdiri dari pengurus cabang Kota Banjarmasin, pengurus cabang Kota Banjarbaru, pengurus cabang Kabupaten Banjar, pengurus cabang Kabupaten Tanah Laut, dan pengurus daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pada kesempatan ini kami akan bertanya terkait dengan tema kita adalah Islam Agama Sejuk. Ya. Kami sampaikan terserah nanti kepada Ustadz atau Ustazah tujuannya. Baik Bunda. Pertanyaan kami, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang sejuk dan sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaan dari Ibu Sesi, Bu ya. Nggih, pertanyaannya langsung kita tujukan kepada Bunda Sri, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang sejuk dan sabar. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sesi, Ketua Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan yang pada hari ini menanyakan tentang bagaimana Islam mengajarkan supaya umatnya bisa berlaku sabar dan sejuk. Bu, kita berpegang kepada firman Allah Ta'ala. Bulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Allah beserta orang yang sabar. Manusia kadakawa sabar jika hatinya tidak sejuk. Pasti keluh kesah, bah mamai, bah adu-adu kesana kemari. Ya kalau belah. Nah, jadi kita berpegang teguh kepada firman Allah Ta'ala bahwa Allah itu beserta manusia yang sabar. Jadi artinya kita ini dituntut untuk banyak bersabar. Apalagi ibu-ibu yang sudah tua-tua kayak kita nih buai. Banyak benar dituntut untuk bersabar karena apa ngarannya banyak sudah pengalaman cobaan, ujian dan lain sebagainya yang telah kita lewati. Ibaratnya sudah banyak makan garam, makan uyah. Ya kalau labulah makan uyah banyak karena makan kada beiwak. Ya kalau Bu, jadi melihat orang nang kaya ini buaya sabar. Melihat orang gelang nang kaya inggan siku sabar. Karena nasib manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mulai kita akan dilahirkan. Ya kalau Bu, kita ini buaya paling nyaman hidup nih tinggal menjalani yang sudah digariskan. Sebenarnya hidup ini mudah. Ya kalau Bu lah. Bila lapar, makan. Bila inya haus, minum. Bila gatal, garuk. Ya kalau Bu, mudah hidup ini. Yang maulah sulit itu, boy, adalah perasaan kita sendiri. Hidup ini memang masalah, tapi jangan dipermasalahkan. Bu, kita ini buat dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Makanya orang lain salah tadi kan kita maafkan.
orang lain yang kada lurus kita luruskan. Kita jangan sampai hati kita ini apa ngarnya hasad. Jangan sampai hati kita ini takabur, riya dan lain sebagainya. Ada satu cerita kalau di zaman Rasulullah, seorang perempuan yang apabila malam beribadah, sembahyang tahajud, kada beampihan, mengaji Al-Quran, siang puasa. Nah apalagi lalu dikabarkan kepada Rasulullah, menurut riwayatnya itu bahwa ada seorang perempuan yang seperti itu Rasulullah berarti itu calon penghuni surga. Apa jawab Rasulullah? Kada, itu adalah calon penghuni neraka. Kenapa? Karena bujur aja ibadah malam, bujur aja pemuasa siang, tapi sekali bapandir muntungnya kada menyamanakan orang lain. Bu, demikian Islam menuntun kita ini buai biar beribadah berhimat jungkang ruwet, tapi kita apabila menyakitkan hati orang lain, ibadah kita akan hancur. Itulah pula kita berpegang kepada ayat Al-Quran tadi, innallaha ma'as-sabirin, kita dituntut untuk berbuat sabar dan berhati sejuk. Demikian jawaban ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Bunda Sri yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Langsung saja kita penanya kedua. Silahkan. Nggih, silahkan Bunda. Boleh ambil mikrofonnya, kemudian perkenalkan nama dan pertanyaannya. Bagaimana prinsip kasih sayang dalam Islam untuk dapat membuat umatnya dalam kehidupan sehari-hari merasa sejuk dan damai, baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Hajah Aslamiatul Fauziah, Bu ya. Ya. Pertanyaan kedua menarik sekali, ini kita tujukan langsung kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menjawabnya. Ustadz, bagaimana prinsip kasih sayang Ustadz dalam Islam dapat membantu umatnya menjadi lebih sejuk dan damai, kata beliau tadi. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bunda dari Tanah Laut ya. Luar biasa. Masya Allah ini jauh mulai Tanah Laut. Jadi di Tanah Laut itu ada banyak saya sering lewat Tanah Laut Bunda. Waktu tugas saya dulu di Tanah Bumbu. Jadi lewat Tanah Laut itu batu ampar ya, jorong ya, itu banyak pantainya. Baik Bunda ya, prinsip kasih sayang Islam itu pertama adalah agama rahmatan lil alamin. Dia udah agama yang rahmah, lembut, sejuk bagi alam semesta ini. Dan prinsip itu tidak hanya sebatas pada lingkungan kita, tapi bagi alam dengan sesama. Bahkan kasih sayang Nabi itu sampai menyentuh kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada benda-benda mati. Ini gelas segala macam oleh Nabi, biarkan semua dikasih nama. Bentuk betapa Nabi mencintai semua, ya, pakaian dan segalanya. Kasih sayang itulah yang kemudian melahirkan dakwah yang sejuk. Gak akan mungkin kalau bukan karena sayang dulu, ya. Kita sama anak boleh kadang-kadang keras, tapi karena kita sayang, kita jadi sejuk. Jadi prinsip kasih sayang Nabi itu juga tidak hanya berlaku pada satu kelompok bangsa Arab misalnya, tapi ke seluruh bangsa. Tidak hanya berlaku pada satu etnis, pada satu suku, bahkan seluruh suku, ya. Tidak hanya pada satu agama, bahkan agama lain. Nabi pernah enggak menghina orang Yahudi? Enggak pernah. Bahkan ada enggak dengan cerita ada orang Yahudi yang setiap hari disuapin Nabi, setiap hari disuapin Nabi, setiap disuapin yang diucap, yang dikeluarkan itu kata-kata yang selalu menghina Nabi. Nabi enggak pernah saking bencinya dikajal misalnya. Enggak, Nabi tetap nyuapin. Yahudi itu Ibu. Dan Nabi enggak ngajak-ngajak, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Enggak. Biarlah dia masuk Islam dengan caranya sendiri, dengan keinginannya, bukan dipaksa-paksa. Kita kadang-kadang merasa paling baik. Lihat ada orang meninggal dunia, ternyata dielu-elukan, dipuji-puji. Ada yang masih ngehina, itu belum hijrah lagi, belum berjilbab lagi. Ya tadi kan prinsip kita fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun mereka, wasyawirhum,
dan bermusyawarahlah kepada mereka. Enggak usah kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, urusan kita dengan sesama itu, kalau urusan dia, urusan persoalan dia itu dengan Tuhan. Enggak usah kita menghina, mencaci, sampai menghujat, wah ini masuk neraka. Urusan neraka dan surga itu urusan Tuhan. Yang nentuin itu bukan kita, tapi Tuhan. Kita aja belum yakin, belum tentu. Maka itulah Ibu, prinsip kasih sayang itulah nanti akan membawa kita kepada Tuhan. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Bukan karena sholat kita. Tetapi karena apa? Karena rahmatnya Allah. Tapi tentu untuk mendapatkan rahmat Allah dengan taat. Bagaimana cara taat? Ya sholat. Kan gitu. Jangan langsung dipotong artinya enggak usah lah sholat, yang penting Tuhan sayang. Enggak bisa. Tuhan itu akan sayang dengan kita taat kepadanya. Bagaimana dengan taat kepadanya? Ya sholat, ya puasa kita jalankan. Tapi ingat, itu bukan menjadi sesuatu membuat kita merasa paling baik daripada yang lain. Jadi tetap kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Saya kira itu Bunda ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menjawab pertanyaan kedua, Masya Allah. Saya buka 2 pertanyaan lagi Bunda setelah pesan-pesan yang berikut ini, tahan dulu sejenak ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan 2 tausiah dari pemateri kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi kita dengarkan dari Bunda Hajah Sri Rumisah dan yang kedua tadi dari Ustadz Haji Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu Islam Agama Sejuk. Dan alhamdulillah dari para guru-guru kita hari ini kita mendengarkan banyak sekali berkaitan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sejuk dan pribadi yang lebih damai. Bahkan dalam berdakwah kita perlu lemah lembut insya Allah. Bunda, Masya Allah tadi kita sudah mendengarkan ya berkaitan dengan tema kita hari ini, Islam adalah agama yang sejuk. Bagaimana pikiran kita, perasaan kita, tindakan-tindakan kita tetap sejuk, tetap damai, tetap menyamani diri sendiri dan orang lain. Dan tadi juga di akhir ya pada pertanyaan, tadi segmen pertanyaan Ustadz Husaini bahkan juga Bunda Sri menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan itu. Tapi sebelum itu ada 2 penanya lagi nih ya. Yang ulun buka kesempatannya begitu ya karena waktu kita terbatas gitu kan, 2 pertanyaan terakhir. Silahkan angkat tangan Bunda yang ingin bertanya. Boleh angkat, wih Masya Allah banyak ini yang mau bertanya Bunda ya. Oke tunggu sebentar karena ulun bisi otoritas di sinilah. Oh berdiri sudah Sidin. Oke tahan dulu karena tadi sudah di tengah kita ke pinggir. Boleh ya Bunda ya. Silahkan Bunda yang tadi di pinggir ya, silahkan Bunda. Kalau saya simak tadi ada 2 hal yang saya bisa tanyakan dan walaupun barangkali sebagian sudah terjawab, tetapi saya ingin lebih jelasnya lagi, Ustadz bisa memberikan jawaban yang lebih ini ya, lebih spesifik barangkali ya. Jadi ada 2 hal, yang pertama mengenai konsep rahmatan lil alamin itu di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua implementasinya bagaimana, terutama kepada umat Islam agar dapat memberikan atau menjadikan hati dan sosial di dalam masyarakat itu menjadi lebih sejuk. Saya kira demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu dari Banjarbaru tadi Ibu ya, Bunda Fardiana. Bunda Fardiana, Masya Allah. Tadi mendengar cerita beliau bahwa orang tua beliau masih ada dan masih sehat, Masya Allah Ibu. 100 tahun Ibu, saya merinding sekali mendengar ini. Ceritanya luar biasa ya, Masya Allah. Mudahan beliau sehat, kita semua sehat, Insya Allah. Oke, tadi pertanyaannya menarik sekali bagaimana konsep kata beliau ya berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Yang ini nanti ulun tujukan kepada Bunda Sri untuk menjabarkannya. Kemudian tadi bagaimana konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam begitu ya. Dalam Islam dapat membantu umatnya menjadi lebih baik, lebih sejuk. Silahkan Bunda.
Terima kasih Ibu dari Banjarbaru dan juga kepada ibu-ibu yang lainnya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana konsep rahmatan lil alamin dan kemudian untuk membantu umat Islam mengembangkan melakukannya kepada orang lain atau secara sosial pula. Ibu, kita sudah tahu agama Islam ini agama rahmatan lil alamin dan kita yakin seyakin-yakinnya. Bu, jangankan buat kita sesama umat Islam, umat Muslim, kita ini bahkan disuruh berbuat baik kepada orang yang tidak seagama atau jar urang wah ini non Muslim. Kita Bu tidak boleh menghina atau meremehkan agama orang lain. Kada boleh sama sekali, dilarang keras oleh agama Islam. Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu biarlah agamamu, bagiku agamaku. Kita pegang teguh agama kita, jangan mencampuri orang lain. Lamun sudah nang kayak itu boy, kita ini damai dan sejuk. Ya kalau bu, bertetangga lawan orang non muslim, lawan orang non muslim bulah ada hak inya sebagai tetangga. Kita bemasak-masak, kita baharaguan, balabihai dibarii tetangga walaupun inya bukan seagama lawan kita itu. Bahkan apalagi lamunnya kita ini seagama. Ya kalau bu, nah lamun apa namanya kita seagama ini lebih lagi bulah, lebih lagi kita harus apa membawa damai di hati orang lain dengan modal diri kita sendiri dahulu, rumah tangga kita, lingkungan kita. Bu, kita bahkan bertetangga, buai diatur. Pohon saja Bu, kita menanam pohon saja tumbuh di perbatasan, cabangnya ke rumah orang lain, ke tanah orang lain, itu bulah kada usah bamamai, lamun orang memutik karena itu adalah haknya sudah diatur. Yang apa ngarnya ampah ke tetangga itu hak inya, jangan disarki. Sampai ke situ agama Islam mengatur kita buai, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga saja, bukan untuk masyarakat lingkungan saja, akan tetapi untuk berbangsa dan bernegara bulah. Nah, kemudian nang kayak apa kita nih di dalam sehari-hari ini untuk merealisasikannya bulah. Nah, kita ini buai banyak benar namun disambati buai kada kesambatan. Mungkin 2 hari 2 malam kada habis. Yang pertama aja nambulah kita ini jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Oh, tak baik unda kalau pada inya. Tak pintar unda kalau unda nih bepangkat ini. Tak sugih unda kalau tak bungas unda kalau parasa unda nih pang pembungas sebanjaran parasa unda parasa orang tahuam. Yang lebo. Nah itu tadi bulah kita nih dari hati kita dulu abu yang damai yang sejuk baru kita menularkan kepada orang lain. Demikian yang bisa Lun sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa kita memakai bulah sama-sama bulah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita buka pertanyaan terakhir ya, pertanyaan keempat. Silahkan Bunda yang ingin bertanya, silahkan Bunda. Boleh ambil mikrofonnya Bunda, perkenalkan nama, dari mana. Pertanyaannya masih senada dengan apa yang sudah disampaikan ibu-ibu terdahulu tadi. Bahwa Islam itu penuh kesejukan atau dalam Islam itu sejuk. Nah pertanyaannya, bagaimana kesejukan ini dapat kita manfaatkan atau kita gunakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini menarik sekali pertanyaan dari Ibu Hajah Norbaiti Ibu ya. Ini kita tujukan kepada Ustadz Husaini Sahlan untuk menanggapinya. Dan ini barangkali Ustadz berkaitan juga dengan rahmatan lil alamin tadi Ustadz ya.
Tadi beliau mengatakan bahwa bagaimana kesejukan ini bisa kita manfaatkan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup terutama Bu ya. Silahkan Ustadz Husaini. Terima kasih Bunda ya. Masih sama ya, sejuk rahmatan lil alamin. Tadi Bunda Sri Romisah juga menyampaikan bagaimana hubungan kita dengan tetangga, toleransi kita, persaudaraan kita. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Jadi kalau satu tubuh, kalau yang sakit mana, kita semua merasakan sakit. Kaki sakit, seluruh tubuh kita akan sakit. Artinya kalau tetangga kita, teman kita, saudara kita merasakan suatu musibah, kita juga merasakan musibah itu. Ya, bahkan sampai tadi disebutkan oleh Ustazah, apabila kita nanam pohon, buahnya atau apanya jatuh ke tempat tetangga atau ke sana, maka boleh dipetik. Itu pohon, buah ya. Kalau bini tetangga bagaimana Ustaz? Atau bini tetangga jalan-jalan boleh enggak? Itu jangan, itu beda, lain tuh. Nah, konsep kesejukan itu menyentuh seluruh Ibu ya. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan sekitar kita, dengan alam kita, toleransi kita, perasaan bersaudara kita, kita juga mentoleransi perbedaan yang ada di antara kita. Dan itu kemudian yang melahirkan, menyebabkan apapun kesulitan yang kita hadapi, kalau kita tenang nih ya, kesulitan apapun akan dimudahkan. Asal dengan cara yang tenang. Maka di Islam itu kita mengenal istilahnya kalau kita lagi marah, emosi, bawa wudhu. Kenapa? Wudhu itu membuat kita itu tenang. Gimana caranya? Dengan wudhu kan gak mungkin marah, kemudian kita usap wajah dengan air kita. Ketenangan yang sesaat itu melahirkan. Makanya ada istilah kalau kita lagi emosi, tahan dulu nafas kita. Tarik dulu beberapa detik. Jangan langsung ngomong. Kenapa? Bahaya lisan kita. Makanya diajarkan penuh tuh ya. Bagaimana ketika kita emosi. Bahkan di rumah tangga Ali bin Abi Thalib itu pernah emosi sama Fatimah ribut ya. Ali nggak ngeladenin. Di saat emosi udah semakin tinggi, Ali ninggalin. Kemana beliau ninggalin? Ke masjid. Tempat yang sejuk tuh masjid. Enak tuh masjid Ibu. Makanya saya sering gini, kalau ada orang lewat di masjid numpang istirahat, biarin. Jangan dimarahin, ini tempat sholat, ini udah pergi sana. Ini tempat yang sejuk, maka kita yang ada di dalam pun juga lembut, sejuk. Saya kadang merasakan Ibu, ya jalan jauh, tiba-tiba kita capek, tidur di masjid itu enak, bukan main. Ya. Nah, maka konsep kesejukan itu adalah ketenangan. Dalam menghadapi masalah apapun coba kita tenang, jangan langsung emosi, kita kendalikan dulu diri. Kalau perlu kita sholat dulu, setelah sholat baru kemudian kita menghadapi persoalan. Itu insya Allah akan nyaman Ibu. Saya kira itu Bunda ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini ya yang menjawab pertanyaan keempat sekaligus menutup sesi kita pada kesempatan ini. Masya Allah Bunda ulun teringat sekali obrolan-obrolan biasanya bersama dengan Ustadz Husaini ya. Kesejukan ini barangkali bisa berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Jadi kan seperti yang Ustadz Husaini sampaikan juga bahwa gelas saja kita bisa berbuat baik dengan gelas. Menjaga gelas, memastikan dia tidak pecah dan lain sebagainya. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan Bunda Sri bagaimana Islam itu menjaga akhlak. Memelihara akhlak. Karena kalau orang yang mengerjakan Islam maka insya Allah pikirannya, perasaannya, emosinya, tindakannya, sikapnya, tutur katanya semuanya ada akhlak baiknya. Nah mudah-mudahan kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya insya Allah. Baik barangkali ya ini luar biasa pertemuan hari ini dan insya Allah dari apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan ini menambah keberkahan untuk kita, menambah kebaikan dalam kehidupan kita dan insya Allah Allah selalu menjaga kita dalam setiap kebaikan-kebaikan kehidupan. Itulah pemirsa pada kesempatan ini adalah sesi pencerahan yang luar biasa dan insya Allah dari apa yang kita dapatkan saya maupun Anda menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan semangat hari yang berkah, sejukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.